Siang, Abdi dan teman-teman semua. Jadi kelompok 13 sekarang akan bahas tentang bab 18, yaitu tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi pada bab sebelumnya itu kan telah dibahas ya aspek-aspek utama dari cara kerja sistem ekonomi pasar bebas, dimulai dari teori permintaan dan penawaran yang menjelaskan tentang interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan jenis serta jumlah barang yang diproduksi. Lalu ada juga teori struktur pasar yang membahas bagaimana produsen menetapkan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan, dan juga sampai ke teori distribusi yang membahas tentang penentuan harga faktor-faktor produksi melalui interaksi antara perusahaan dan pemilik faktor tersebut. Eh, jadi secara keseluruhan, teori-teori ini membentuk dasar teori mikroekonomi yang kemudian menggambarkan bagaimana sih cara kerja sistem pasar bebas. Nah, untuk melengkapi analisis tersebut, bab ini akan membahas tiga hal utama, yaitu tentang gambaran umum atau konsep mengenai kegiatan ekonomi di pasar bebas, lalu kelebihan dan kekurangannya, juga campur tangan pemerintah. Boleh next? Sebelumnya, maaf. Ya, betul. Jadi pertama tentang konsep pasar bebas sendiri. Jadi pasar bebas itu apa sih? Pasar bebas itu adalah konsep ekonomi yang pertama kali itu diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi dari Skotlandia namanya Adam Smith pada abad ke-18. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi itu dibiarkan berjalan secara alami gitu. Jadi tanpa campur tangan pemerintah. Di mana kekuatan pasar seperti permintaan dan penawaran yang akan menentukan harga barang dan jasa. Dan ciri-cirinya apa sih dari pasar bebas ini? Yang pertama ada kebebasan berkompetisi, di mana setiap individu dan perusahaan bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Lalu kedua ada hak kepemilikan pribadi, jadi individu dan perusahaan itu memiliki hak penuh atas aset atau modal mereka. Yang ketiga ada penentuan harga oleh pasar, di mana harga barang dan jasa itu ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, bukan oleh kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir ada motif keuntungan. Eh, Yaitu produsen terdorong untuk meningkatkan efisiensi agar mendapatkan keuntungan maksimal. Ya, gitu. Boleh next. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya keseimbangan sebagian atau partial equilibrium antara pasar barang dan pasar faktor. Jadi dalam analisis keseimbangan sebagian ini, pembahasan mengenai sistem pasar bebas itu berkaitan erat dengan cara mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah pokok perekonomian. Itu ada tiga masalah pokok, yaitu ada pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Nah, sistem pasar bebas ini itu bekerja melalui mekanisme harga yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar yang melibatkan dua jenis pasar utama, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Yang pertama soal pertanyaan apa yang harus diproduksi. Jadi dalam sistem pasar bebas, keputusan tentang apa yang harus diproduksi itu ditentukan oleh interaksi di pasar barang. Nah, pasar barang sendiri itu apa? Yaitu adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen untuk memperdagangkan produk. Jadi barang yang memiliki permintaan tinggi itu akan diproduksi lebih banyak oleh produsen, dan sebaliknya barang yang tidak laku maka akan diberhentikan produksinya atau dikurangi produksinya. Nah, mekanisme ini akan menciptakan keseimbangan sebagian di pasar barang, yaitu kondisi di mana keseimbangan di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Dalam konteks keseimbangan ini, harga pasar itu menjadi sinyal utama atau ibaratnya penentu yang mendorong produsen untuk memutuskan apa yang akan produksi. Jika harga barang meningkat karena permintaan tinggi, maka produsen akan terdorong untuk meningkatkan produksinya. Lalu pertanyaan kedua terkait bagaimana barang diproduksi, itu dijawab melalui pasar faktor produksi. Pasar faktor itu mencakup sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan di pasar ini, perusahaan-perusahaan itu akan memutuskan metode produksi yang paling efisien dengan cara mempertimbangkan harga faktor produksi. Misalnya, jika tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan teknologi, maka perusahaan mungkin akan memilih untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan proses produksinya. Mekanisme pasar ini itu akan menghasilkan keseimbangan sebagian di pasar faktor, yaitu di mana permintaan perusahaan terhadap faktor produksi akan disesuaikan dengan penawaran dari pemilik faktor tersebut gitu. Jadi keseimbangan ini menentukan cara produksi barang dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber dayanya. Jika harga satu faktor produksi naik, maka perusahaan akan mencari alternatif lain yang dianggap lebih murah dan lebih efisien untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar. Dan yang terakhir itu adalah untuk siapa barang diproduksi.
akan terjawab berdasarkan daya beli konsumennya. Jadi konsumen yang memiliki pendapatan lebih tinggi atau daya beli lebih besar itu akan dapat membeli lebih banyak barang dan jasa gitu ya. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendapatan rendah itu mungkin hanya dapat membeli barang dalam jumlah terbatas saja. Distribusi barang dan jasa ini juga erat kaitannya dengan pasar faktor. Jadi pemilih faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal, mereka akan menerima pendapatan kan dari kontribusinya dalam proses produksi. Nah, pendapatan inilah yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa di pasar barang, sehingga menciptakan hubungan antara pasar faktor dan pasar barang. Orang yang memiliki lebih banyak faktor produksi atau faktor yang lebih produktif itu akan menerima lebih banyak pendapatan, sehingga memiliki kemampuan untuk membeli lebih banyak barang. Selanjutnya kita akan membahas keseimbangan umum atau general equilibrium, interaksi di antara berbagai pasar. Nah, ini terdapat 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah terkait interaksi antara sektor rumah tangga dan juga perusahaan, di mana sektor rumah tangga ini bertindak sebagai konsumen barang dan jasa, lalu sektor perusahaan ini sebagai produsen barang dan jasa. Selain itu, terdapat pula keseimbangan umum, eh, yaitu merujuk pada situasi se di mana semua pasar, baik pasar barang maupun faktor produksi, mencapai keseimbangan secara serentak. Di pasar barang, sektor rumah tangga ini menentukan permintaan barang dan jasa, sementara perusahaan menyediakan barang tertentu atau jasa tertentu. Lalu, di pasar faktor produksi, rumah tangga menawarkan tenaga kerja, modal, dan juga tanah, sementara itu perusahaan meminta faktor-faktor tersebut untuk memproduksi barang. Lalu kita akan membahas tentang implikasi interaksi terhadap faktor produksi, di mana interaksi antara pasar barang dan faktor produksi menghasilkan sejumlah implikasi penting, yaitu alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan juga produktivitas efisiensi. Lalu di pasar barang, terdapat pula peran harga sebagai penggerak keseimbangan. Boleh di-scroll ke bawah pada poin 4 dan juga 5. Oke, jadi di pasar barang ini, harga berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan juga konsumen. Ketika harga suatu barang naik, konsumen mungkin mengurangi pembelian, sementara produsen akan meningkatkan penawaran untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini berlaku pula dengan sebaliknya. Lalu yang terakhir terdapat keseimbangan umum dan juga efisiensi ekonomi. Dalam dalam sistem pasar bebas, interaksi yang terjadi di antara berbagai pasar barang dan faktor produksi pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan umum yang menghasilkan efisiensi ekonomi. Selain itu, kita akan membahas tentang kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Terdapat 4, yaitu efisiensi alokatif dan produktif, mekanisme permintaan dan penawaran, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan juga kebebasan ekonomi. Perbedaan antara efisiensi alokatif dan produktif, untuk efisiensi alokatif, ketika faktor-faktor produksi akan digunakan secara efisien, eh, karena pelaku ekonomi akan mengalokasikan sumber daya ke area yang paling menguntungkan. Sedangkan pada efisiensi produktif, barang dan jasa yang diproduksi dengan biaya serendah mungkin memaksimalkan output dengan input yang ada. Lalu pada mekanisme permintaan dan penawaran, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan secara otomatis melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Lalu pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, pasar bebas ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil karena adanya dorongan untuk inovasi dan peningkatan produktivitas daripada pelaku usaha. Dan pada kebebasan ekonomi, setiap pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang mereka pilih, baik itu produksi, konsumsi, maupun investasi. Lalu, terdapat pula kegagalan perekonomian pasar bebas. Terdapat 5 yang akan kita highlight, yaitu akibat-akibat atau externality yang merugikan. Hal ini terjadi ketika tindakan pelaku ekonomi menghasilkan dampak yang mempengaruhi pihak lain tanpa memperhitungkan dampak tersebut dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, terdapat kekurangan produksi barang publik dan barang merit, kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan dalam membuat penyesuaian dengan efisien, dan juga distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Boleh di next.
Ya, selanjutnya sesuai dengan judulnya ada mekanisme pemerintah yang dibahas dalam bab ini. Ya, bentuknya ada tiga yang kami catat berdasarkan sumber. Yang pertama adalah membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang, di mana mekanisme utama ini dapat dicapai dengan cara-cara yaitu menentukan aturan permainan pasar yang jelas bagi semua pelaku ekonomi dan menciptakan persaingan yang lebih bebas, di mana pemerintah turut mengawasi agar tidak ada pelaku ekonomi yang mendominasi atau mengatur pasar. Selanjutnya ada campur tangan melalui turun langsung dalam kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah yang ikut memproduksi barang-barang publik seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan yang secara umum tidak bisa disediakan oleh masyarakat sendiri. Dan pemerintah ini menjamin dalam ketersediaan barang ini di harga yang terjangkau sehingga keseimbangan bentuk dari pasar bebas itu dapat terwujud. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter juga, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan moneter yang mengatur jumlah uang serta suku bunga yang beredar. Kedua kebijakan ini diharapkan mengatasi masalah-masalah mikroekonomi seperti pengangguran, kenaikan harga, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ya, selanjutnya seperti yang sudah diminta Pak Ardi, kami melakukan meneliti bagaimana bab 13 ini berhubungan dengan bab 1 sampai bab 2. Bab 12 maksud saya. Jadi yang pertama, jadi yang pertama adalah metodologi ilmu ekonomi, di mana materi bab pertama ini memberikan landasan teoritis memahami konsep ekonomi seperti kebutuhan, analisis ekonomi, dan peran ekonomi. Sedangkan bab 13 berbicara tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di bab satu ada pola kegiatan perekonomian yang menjelaskan mekanisme dasar pasar, serta peran pelaku ekonomi dan sirkulasi pendapatan. Hal ini menjadi prasyarat untuk memahami bagaimana pasar bebas yang dibahas di bab 13 ini dapat dimengerti. Jadi harus mengerti bab pertama dulu. Selanjutnya, di bab kedua ada membahas tentang kelompok kedua, maksudnya membahas tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian secara umum, dan ruang lingkup bahasnya adalah sistem ekonomi mengelola keterbatasan sumber daya yang merupakan dasar dari interaksi pasar bebas yang dijelaskan dalam materi acuan atau materi ini. Materi teori permintaan dan penawaran dan aplikasinya ya tersebut menjelaskan mekanisme pembentukan harga dan keseimbangan pasar yang menjadi bahasan dari bab 13 ini. Sehingga untuk memahami bagaimana bab 13 seperti bagaimana pemerintah tadi dapat mewujudkan keseimbangan pasar bebas, perlu mengerti dari materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 membahas tentang analisis permintaan dan penawaran yang menjelaskan alat analisis untuk memahami seberapa responsif pasar terhadap perubahan harga yang relevan untuk menilai dinamika pasar, seperti yang diuraikan dalam materi acuan atau materi bab 13 ini. Aplikasi teori permintaan dan penawaran membantu menjelaskan apakah pemerintah ini sudah baik dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lalu di kelompok 4 secara umum membahas tentang teori tingkah laku konsumen, menjelaskan bagaimana konsumen dapat membuat keputusan untuk memaksimalkan nilai guna atau utility, yang merupakan salah satu fondasi atau fundamental dalam memahami pasar bebas di bab ini. Ada juga analisis kurva kepuasan yang membantu menggambarkan bagaimana preferensi konsumen dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Pemahaman-pemahaman di bab teori tingkah laku konsumen ini penting dalam menilai bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pola konsumsi dan efisiensi di pasar bebas. Selain itu, kita juga merangkum materi-materi dari minggu kelima hingga minggu ke-8, di mana materi teori produksi dan juga kegiatan perusahaan, itu kita bisa belajar gimana perusahaan menentukan tingkat produksi optimal dan juga struktur biaya, yang menjadi inti dari penawaran di pasar bebas sebagaimana dibahas pada materi acuan. Lalu pada materi pasar persaingan sempurna, kita bisa mengenal bagaimana kondisi ideal di mana harga dan juga output ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.
Selain itu, kita juga dapat memahami bagaimana keseimbangan ditentukan dalam pasar persaingan sempurna, dan kita dapat mengevaluasi apakah pasar bebas beroperasi secara efisien ataukah mengalami kegagalan yang memerlukan intervensi pemerintah. Pada bagian monopoli, kita juga menguraikan bagaimana struktur pasar dengan satu pelaku dominan dapat menjadi kegagalan pasar, seperti harga yang terlalu tinggi atau output yang terlalu rendah dibandingkan pasar bebas ideal yang dibahas pada waktu itu. Lalu, pada materi pasar monopolistis, kita juga dapat memahami bagaimana pasar dengan banyak penjual, tetapi produk yang berbeda atau diferensiasi menciptakan kondisi yang tidak sepenuhnya efisien. Dan ini berbeda dari pasar bebas ideal, karena dalam pasar monopolistis, keseimbangan ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah dibandingkan pasar. Selanjutnya, untuk materi oligopoli itu kan menjelaskan tentang bagaimana kondisi pasar di mana beberapa perusahaan ini dominan dan saling mempengaruhi dalam penentuan harga dan output yang seringkali menghasilkan harga yang lebih tinggi dan produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Nah, dalam konteks pasar bebas ini, oligopoli dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar seperti pengurangan persaingan yang merugikan konsumen, sehingga analisis ini relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan intervensi pemerintah. Next. Next ke materi tentang penentuan harga faktor-faktor produksi, di mana membahas, tunggu sebentar ya Pak, mungkin ada kesalahan teknis. Baik, silakan. Oke, lanjut tadi ke materi mengenai penentuan harga-harga faktor produksi. Ya, jadi materi ini kan membahas tentang bagaimana permintaan terhadap faktor produksi seperti tadi tenaga kerja dan modal segala macam itu mempengaruhi harga dalam pasar faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi biaya produksi dan juga harga barang di pasar bebas yang dijelaskan dalam materi acuan. Nah, pemahaman ini penting dalam konteks mekanisme pasar bebas. Kenapa? Yaitu untuk memahami bagaimana mekanisme ini berfungsi dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, gitu. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja yang menjelaskan bagaimana sih pasar tenaga kerja ini menentukan upah berdasarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang langsung mempengaruhi biaya produksi dan harga barang dalam pasar bebas. Nah, pemahaman tentang penentuan upah ini penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah seperti kebijakan upah minimum atau pelatihan kerja itu dapat mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja dan efisiensi ekonomi. Gitu. Dan yang terakhir, mengenai materi penentuan harga faktor-faktor produksi seperti sewa, bunga, dan keuntungan, itu materi ini kan menjelaskan bagaimana faktor-faktor produksi tersebut seperti tanah, modal, dan kewirausahaan itu menentukan harga dalam pasar faktor yang akan mempengaruhi struktur biaya dan harga barang di pasar bebas. Nah, pemahaman ini itu memberikan wawasan tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dalam ekonomi pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah itu seperti pengenaan pajak atau subsidi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan gitu. Eh, Bisa next slide. Ya, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima